Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang sifat-sifat notasi sigma. Oke, sifat notasi sigma yang pertama yang akan kita pelajari adalah aturan suku konstan. Yang artinya kalau di sini atau suku ke n-nya tidak memuat i, maka hasilnya adalah C ditambah C ditambah C sebanyak n kali, dengan catatan batas bawahnya itu harus dimulai dari 1. Maka bisa kita tuliskan juga sigma dari C dengan I sama dengan 1 sampai N sama dengan N kali C. Sedangkan kalau batas bawahnya tidak dimulai dari 1, maka akan kita misalkan dengan M. Hasilnya adalah C ditambah C sebanyak N dikurangi M ditambah 1. Atau bisa kita tuliskan sigma dari C dengan I sama dengan M sampai dengan N sama dengan N dikurangi M plus 1 dikalikan C. Untuk contoh yang pertama, sigma dari 10 dengan I sama dengan 1 sampai 5, hasilnya adalah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Karena batas atasnya 5, maka bisa kita tuliskan 5 dikalikan 10 dan hasilnya adalah 50. Contoh yang kedua, sigma dari 10 dengan I sama dengan 2 sampai dengan 5. Oke, hasilnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengannya 5 dikurangi 2 ditambah 1 dikalikan 10. Itu karena n-nya adalah 5, sedangkan m-nya itu adalah 2 ditambah dengan 1, kemudian C atau konstantanya itu adalah 10. Maka kita tuliskan 4 kali 10, hasilnya adalah 40. Oke, kita akan belajar tentang aturan sifat yang kedua, yaitu aturan perkalian skalar. Aturan perkalian skalar ini adalah sigma dari K dikalikan I. Oke, kemudian karena K adalah konstanta, bisa kita keluarkan dari notasi sigma. Sisanya adalah sigma dari I dengan I sama dengan 1 sampai N. Contohnya, sigma dari 2I dengan I sama dengan 1 sampai 5. Bisa kita tuliskan, karena batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya 5, maka 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 5. Nah, kalau kita perhatikan dari pertama sampai tadi 2 kali 5, maka semuanya dikalikan dengan 2 dan angka 2 bisa kita keluarkan, kemudian kita kasih kurung, kita tulis 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, dari angka 1 sampai angka 5 itu sama artinya dengan sigma I dengan I sama dengan 1 sampai 5. Oke, sekarang kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung itu 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 ditambah 5, 15. Maka 2 dikalikan 15 itu hasilnya adalah 30. Nah, setelah aturan yang kedua, kita akan belajar tentang aturan yang ketiga. Ya, sebelum ke aturan yang ketiga, aturan yang ketiga adalah aturan jumlah dan selisih. Aturan jumlah dan selisih itu artinya adalah sigma UI ditambah atau dikurang dengan VI. Boleh dijabarkan masing-masing sigmanya, yaitu sigma dari UI plus minus sigma dari
VI, dengan catatan I-nya sama-sama 1. Oke, contohnya adalah sigma dari I kuadrat plus 2I dengan I sama dengan 1 sampai 3. Maka di sini bisa kita jabarkan. Yang pertama itu adalah sigma I kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai 3 ditambah dengan sigma dari 2I dengan I sama dengan 1 sampai 3. Oke, di situ sudah kita jabarkan ya kan, ada 2 notasi sigma. Nah, setelah itu kita jabarkan lagi masing-masing. Yang pertama itu adalah sigma dari I kuadrat. I-nya dimulai dari 1, maka kita tuliskan 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan. Sedangkan yang kedua, kita harus ingat yang tadi untuk aturan yang kedua, perkalian skalar. Angka 2-nya itu bisa kita keluarkan ya kan. 2 dikalikan 1 plus 2 plus 3. Oke, tadi 1 plus 4 itu 5 tambah 9 14, kemudian 2 dikalikan yang dalam kurung 1 tambah 2 itu 3 tambah 3 6, 2 kali 6 12 ya. Kemudian kalau kita kurangkan bagaimana? Kalau dikurangkan hasilnya sama seperti yang tadi, yang contoh pertama. Yang membedakan itu adalah tandanya. Kalau yang tadi dijumlahkan, sekarang dikurangkan. 14 dikurang dengan 12, maka hasilnya adalah 2. Oke, sekarang aturan yang keempat. Aturan yang keempat adalah aturan operasi aljabar. Aturan operasi aljabar itu boleh dijabarkan ya kan. Kalau kita tahu misalkan ini ada A plus B dikuadratkan, itu bisa kita jabarkan. Biasanya kita tuliskan A plus B dikalikan A plus B, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambahkan 2AB ditambahkan B kuadrat. Bagaimana kalau pengurangan? Sama, kalau pengurangan juga bisa, yaitu A dikurangi dengan B dan dikuadratkan. Maka hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Karena A min B dikuadratkan itu kan dari A min B dikalikan A min B ya, maka hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya itu adalah sigma dari I plus 2 dikuadratkan dengan I sama dengan 1 sampai 3. Nah, kalau kita ingat aturan operasi aljabar yang tadi, di sini bisa kita dapatkan ya. A-nya itu nilainya I, kemudian B-nya itu sama dengan 2. Nah, dari notasi tersebut bisa kita jabarkan, maka hasilnya adalah sigma dari I kuadrat ditambah 2 sigma dari 2 kali I kali 2 atau 2I ditambah sigma dari 2 kuadrat. Nah, yang 2 itu karena dia adalah aturan perkalian skalar, 2-nya bisa kita keluarkan. Nah, maka hasilnya adalah sigma dari I kuadrat ya, I-nya dari 1 sampai 3, maka 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikalikan 2I dengan I dari 1 sampai 3, maka 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 dikalikan dengan 2. Dan yang terakhir adalah ditambahkan sigma dari 2 kuadrat. 2 dikuadratkan itu adalah 4.
ya, karena dia tidak memuat I, maka tinggal kita tuliskan 4 plus 4 plus 4. Jika kita jumlahkan, semuanya adalah 50. Oke, sekarang kita akan belajar ke aturan yang kelima. Aturan yang kelima adalah aturan bagian. Aturan bagian itu adalah 1 kurang dari M kurang dari N. Bisa kita tuliskan juga sigma dari UI dengan I sama dengan 1 sampai M ditambahkan sigma dari UI dengan batas bawahnya adalah M plus 1 dan batas atasnya itu adalah N. Nah, kalau seperti ini, maka hasilnya itu adalah sigma dari UI karena kebetulan sukunya sama. Sukunya adalah UI. Kemudian batas bawahnya kita tuliskan 1, batas atasnya sampai N. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah sigma I kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai 3 ditambahkan sigma dari I kuadrat dengan I sama dengan 4 sampai 7. Maka kalau kita tuliskan berdasarkan sifat yang kelima, sigma dari sukunya adalah I kuadrat, kemudian batas bawahnya itu kita mulai dari yang awal. Jadi I sama dengan 1 dan batas atasnya itu adalah sigma batas atas yang terakhir, maka batas atasnya adalah 7. Oke, sekarang karena I kuadrat kita tuliskan 1 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan tambah 3 dikuadratkan tambah 4 dikuadratkan tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat. Jika dihasilkan maka hasilnya adalah 140. Nah, perlu diingat juga bahwa ada deret khusus, yaitu kalau untuk sigma I dengan I sama dengan 1 sampai N itu hasilnya adalah N per 2 dikalikan 1 plus N. Kalau bentuknya kuadrat hasilnya N per 6 dikalikan 1 plus N dikalikan 1 plus 2N. Nah, karena di sini bentuknya kuadrat, maka kita bisa memakai deret khusus, berarti deret yang kedua. Berarti N-nya tadi 7 per 6 dikalikan 1 plus N-nya 7, berarti 1 tambah 7 itu hasilnya 8, kemudian dikalikan 1 plus 2N, 2 dikalikan 7, 14 ditambah 1 itu berarti 15, bisa kita tuliskan 15. Oke, setelah itu ada yang bisa kita sederhanakan. Siapa? 15 dengan 6 sama-sama bisa kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 itu 5, 6 dibagi 3 itu 2. Oke, setelah itu masih bisa dibagi lagi, yaitu 8 dengan 2. Oke, 2 bagi 2, 1, 8 dibagi 2 itu 4. Maka hasil akhirnya itu adalah 7 dikalikan 4 dikalikan 5. 5 kali 4, 20, 20 kali 7 itu 140. Nah, silahkan dari dua cara ini kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke, sekarang kita akan belajar untuk aturan yang ke-6. Aturan yang ke-6 itu adalah aturan pengubahan indeks. Nah, sebetulnya aturan pengubahan indeks itu apa sih? Aturan pengubahan indeks itu artinya indeks batas bawah atau batas atas itu bisa kita jumlah atau bisa kita tambahkan dan bisa juga kita kurangkan dengan bilangan yang sama. Ya. Jadi misalkan ini ada sigma I dengan I sama dengan 1 sampai N. Kalau misalkan batas bawahnya kita tambah dengan K, maka otomatis batas atasnya juga harus kita tambah dengan K. Kemudian bagaimana dengan sukunya? Kalau
batasnya kita tambah, maka sukunya harus kita kurang. I dikurangi K. Begitu pula sebaliknya. Kalau batasnya dikurang, maka suku-sukunya akan kita tambah. Oke, contohnya. Nah, contoh yang terakhir ya ini. Sigma dari 3i kuadrat min 2i dengan i sama dengan 2 sampai 5. Tapi akan kita buat i-nya itu menjadi 1, berarti otomatis harus kita kurangkan, ya kan? 2 dikurangi 1, karena yang batas bawahnya dikurangi 1, otomatis batas atas juga harus kita kurangi dengan 1. Kemudian bagaimana dengan sukunya? Karena batasnya dikurangi, otomatis sukunya harus kita tambah. Yang tadinya 3i kuadrat, maka i-nya kita tambahkan. I-nya kita tambahkan dengan 1. Ya, jadinya 3 dikalikan i plus 1 dikuadratkan. Yang kedua berarti dikurangi 2 dikalikan i plus 1 dikuadratkan. I plus 1 dikuadratkan, itu hasilnya i kuadrat plus 2i plus 1. Kemudian dikalikan 3, maka 3i kuadrat plus 3 kali 2i, maka hasilnya 6i. 3 dikalikan 1, maka hasilnya 3, dikurangi dengan 2 kali i, hasilnya min 2i. Kemudian min 2 dikalikan 1, min 2. 3i kuadrat kita tuliskan kembali, kemudian 6i bisa kita kurangkan dengan 2i. 6i dikurangi 2i yaitu 4i, yang terakhir 3 dikurangi 2 yaitu 1. Itu kalau batasnya kita kurang. Di sini bisa kita lihat bahwa i-nya yang semula dari 2 menjadi 1, kemudian batas atasnya menjadi 4, ya. Kemudian kalau untuk batas yang dijumlahkan bagaimana? Ini batas bawahnya yang semula min 2, batas atasnya 3, karena ingin kita jadikan menjadi 1, otomatis batas bawahnya itu harus kita jumlah dengan 3. Ya, kenapa harus kita tambah 3? Itu karena agar menghasilkan sama dengan 1. Karena yang batas bawahnya ditambah dengan 3, otomatis batas atas juga harus kita tambah dengan 3. Maka karena yang batasnya itu ditambah, otomatis sukunya harus kita kurangkan. Yang tadinya 3i kuadrat, i-nya harus kita kurangi dengan 3, kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan dengan i min 3, ya. I min 3 dikuadratkan, itu hasilnya adalah i kuadrat min 6i plus 9, ya. Kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan i, 2i, kemudian min 2 dikalikan min 3 yaitu plus 6. 3 dikalikan i kuadrat, 3i kuadrat, 3 kalikan min 6, min 18i, 3 kali 9, 27. 3i kita tulis lagi, kemudian min 18i dikurangi 2, hasilnya min 20i, ditambah dengan 27 ditambah 6 yaitu 33. Dengan batas yang sudah berubah, batasnya i-nya sudah menjadi sama dengan 1 sampai batas atasnya itu adalah 6. Oke, itulah ke-6 sifat-sifat notasi sigma. Semoga kalian semua paham. Sifat yang terakhir adalah aturan identitas. Nah, di sini aturan identitas artinya kalau batas bawah dimulai dari n dan batas atasnya sampai dengan n, itu artinya
sigma dari I itu nilainya sama dengan N. Ya, sebagai contoh, sigma dari 3I dengan I sama dengan 5 sampai 5. Artinya 3 dikalikan 5. Kenapa 3 dikalikan 5? Karena I-nya dari 5 menuju 5. Itu artinya dia tetap, dia tidak berubah sama sekali. Atau batasnya itu hanya ada 1, maka 3 dikalikan 5. 3 kali 5 itu hasilnya adalah 15.